Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas materi tentang teori produksi. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya share screen, ya, screen ini materinya yang akan kita pelajari hari ini, ya, teori produksi. Ini ada di buku teks ekonomi mikro di bab 6, ya, bab 6 kalau nggak salah. Ya, jadi produksi itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi, ya. Jadi kita bisa tahu definisi produksi itu bisa dikatakan bahwa produksi itu adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang memproses input. Input itu adalah bagian dari faktor produksi. Nah, proses input menjadi suatu output itulah namanya produksi. Nah, selain itu, produksi itu merupakan konsep arus atau flow konsep. Jadi kegiatan produksi itu diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Ya, ini adalah definisi dari produksi. Nah, sekarang kita lihat flowchart-nya. Ini flowchart dari teori produksi. Ya, jadi kita tahu tadi bahwa definisi produksi itu adalah proses mengubah input menjadi output. Ya, misalnya contohnya kalian mau membuat atau mau memproduksi roti misalnya. Kan inputnya itu kan bahan baku untuk buat roti, misalnya apa? Misalnya tepung, apalagi telur, ya kan? Apalagi gula, apalagi air, ya kan? Nah, itu merupakan input dalam proses produksi roti, ya. Nah, di sini kita lihat input ini ada yang namanya input tetap, ada yang namanya input variabel. Ya, dari input ini nanti akan berlanjut prosesnya. Nah, dalam proses inilah nanti akan kita lihat yang namanya proses jangka pendek, ada juga yang namanya proses jangka panjang, ya. Nah, di sini dalam proses ini nanti akan ada peran dari fungsi produksi. Ya, kalau kita lihat di sini fungsi produksi itu bisa kita eh, katakan, ya, dalam sebuah notasi, dalam sebuah persamaan, Q sama dengan fungsi dari K L, ya. Artinya apa? Fungsi produksi sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Ya, jadi di sini fungsi produksi yang paling sederhana itu adalah gabungan dari fungsi dari kapital, kapital itu modal, dan juga labor, labor itu tenaga kerja. Ya, jadi dua faktor produksi inilah yang paling sederhana sekali dalam persamaan fungsi produksi. Selain itu nanti ada tambahan lain, ya, selain K, selain L ada lagi. Mungkin T, teknologi, mungkin juga skill, ya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor produksi. Nah, lalu dari proses ini nanti akan dihasilkan yang namanya output, ya. Output itu bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Ya, jadi proses ataupun kegiatan yang berawal dari input menjadi sebuah output itu adalah produksi, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi produsen sebagai orang yang melakukan kegiatan produksi itu mempunyai landasan teknis, ya, landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Nah, di sini kita lihat lagi apa sih definisi dari fungsi produksi. Jadi fungsi produksi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Ini namanya fungsi produksi. Tadi kita lihat di ini sini, ini juga persamaan fungsi produksi, ya, notasinya gitu. Jadi produksi itu dinotasikan Q, dinotasikan, ya. Jadi Q sama dengan fungsi dari K dan L. Itu fungsi produksi. Nah, kemudian fungsi produksi secara matematis itu dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Ini fungsi paling paling umum, ya. Jadi produksi itu merupakan fungsi dari K, L, R, T. Q itu adalah jumlah output, hasil dari produksi. Jadi ini outputnya, yang sebelah kanan itu adalah inputnya. Inputnya itu K, L, R, T. Ya, K itu apa? K itu modal, kapital.
ya modal yang dimiliki oleh rumah tangga, individu, per orang. Nah, itu dia. Kalau L itu apa? L itu tenaga kerja. L itu dari kata labor, labor ya, tenaga kerja. Kemudian R itu kekayaan alam, raw material. Kalau dalam apa? Sumber daya alam, resource atau apa ya? Sumber daya alam. Lalu kemudian ada lagi T, teknologi. Ya, teknologi yang sekarang sangat berperan penting ya dalam fungsi produksi sekarang ya. Jadi keempat faktor input inilah yang menjadikan bagian dari produksi ya, fungsi produksi. Nah, sekarang kita lihat lagi, perlu diketahui bahwa teknologi tidak dianggap sebagai faktor produksi. Ya, di sini kalau teknologi sebenarnya cuman ada dua lah yang menjadi faktor utama, faktor umumnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, produksi yang tadi kita lihat itu ada yang jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Nah, fungsi produksi dalam jangka pendek itu menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan berbagai macam input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut gitu. Ya. Jadi secara spesifik tujuan dari produksi itu adalah memaksimumkan output yang diproduksi dengan menggunakan kombinasi input tertentu atau meminimumkan penggunaan input untuk memproduksi output tertentu. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana produksi jangka pendek. Jadi produksi jangka pendek itu menggunakan dua jenis input, ya. Ada yang namanya input tetap, misalnya K, kapital, dan input variabel, misalnya L, labor, tenaga kerja. Nah, secara umum fungsi produksi tersebut kita bisa nyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Ya, jadi fungsi produksi sama dengan fungsi dari K dan L, kapital dan labor. Ya, di mana Q itu output, L itu labor, K itu kapital, modal. Nah, sekarang kembali lagi kita lihat dalam teori produksi itu akan ada yang namanya konsep-konsep produksi. Ya, ini yang harus kita ketahui definisinya apa sih masing-masing dari teori produksi. Ya, nah di sini ada namanya TP, total produk. Ya, total produk itu adalah total jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Ya, lalu kemudian ada lagi MP atau marginal produk. MP itu adalah perubahan output sebagai akibat perubahan input tertentu di mana faktor lain dianggap konstan. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana marginal produk labor, marginal produk kapital, ya. Dari tadi yang tadi kita turunkan tadi, yang bahwa fungsi produksi yang dipakai tadi itu K dan L gitu ya. Jadi di sini kita bisa anggap jika TP sama dengan fungsi dari L dan K, maka marginal produk labor sama dengan sigma TP dibagi sigma labor, ya. Dan marginal produk K sama dengan delta TP dibagi delta K, ya. Jadi ini tadi bukan sigma ya, delta ya, delta ya. Delta itu selisihnya, perubahannya gitu, ya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya AP, average product. Jadi average product itu artinya rata-rata output yang dihasilkan per unit input tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat jika tadi total produk itu sama dengan fungsi dari L dan K, maka kita bisa dapat mencari average produk dari labor itu bagaimana. Jadi average produk labor itu sama dengan TP-nya, total produknya itu dibagi dengan labor, berapa jumlah labornya, ya. Lalu kita juga bisa mencari average produk dari capital itu sama dengan TP dibagi K. Ya, di sini kita akan melihat bahwa APL itu yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit labor. Lalu APK, TPK yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit kapital. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah schedule-nya ataupun tabelnya dalam menghitung kita akan menghitung bagaimana total produk, marginal produk, dan juga average-nya. Ya, di sini kita lihat di sini ada contoh soal misalnya sini di kolom pertama itu adalah labor, ya labornya berapa orang, berapa unit.
Lalu ada lagi total produk atau TPL dalam membuat sandwich ya per jam misalnya. Jadi kalau labornya 0, TP-nya pun 0 juga ya kan, karena nggak ada yang mengerjakan kegiatan ini gitu ya. Lalu kalau pada saat labornya 1 orang, dia dapat mengerjakan membuat sandwich itu dalam 1 jam 10 buah misalnya, 10 buah sandwich. Nah, 2 orang 25 buah, 3 orang 35, 4 orang 40 sandwich, 5 orang 42, dan terakhir 6 orang tetap 42 ya. Jadi pertambahan labor di sini tidak mempengaruhi penambahan total produk atau produksinya ya. Nah, dari soal ini, yang ini kolom 1 2 ini kita bisa mencari MP marginal product labor-nya atau MPL-nya. Tadi kan kita udah lihat bahwa MPL itu rumusnya apa? MPL itu rumusnya ini, perubahan TP dibagi perubahan L. Ya, jadi perubahan delta TP dibagi delta L ya. Jadi perubahan berarti kan dari 0 ke 1 terus 0 ke 10. Jadi perubahan ini MP di marginal produk di 1 itu bisa kita hitung berapa MPL-nya. Kita lihat 0 ke 1 1 ya kan. Delta L-nya itu 1, delta TPL-nya itu 10. Jadi 10 bagi 1 dapat 10 ya. Lalu kemudian perubahan yang kedua pada saat employee-nya 2. Kita lihat dari 1 tenaga kerja menjadi 2 kan ada pertambahan sebesar 1 orang ya kan. Nah, begitu juga dengan TPL-nya. TPL-nya tadi 10 menjadi 25, ada selisih sebesar 15. Jadi 15 dibagi 1 dapatlah 15. Ya. Begitu juga dengan APL. Tadi rumusnya APL ada ya kan di sini kan. APL itu rumusnya adalah ini, TP dibagi L, TP dibagi L. Ya, TP dibagi L. Kita lihat. TP mana? TP ini ya dibagi L. Jadi 10 dibagi 1, 10, 25 dibagi 2, 12,5, 35 dibagi 3, 11,7, dan seterusnya. Ya, jadi di sini dalam contoh ini kita akan melihat bagaimana proses produksi. Ya, proses produksi itu pasti akan selalu ada yang namanya hukum the law of diminishing return, hukum tambahan hasil yang semakin menurun ya. Jadi dalam proses produksi itu berlaku the law of diminishing return, yang artinya apabila input variabel ditambah sedangkan input yang lain tetap, pada awalnya tambahan output yang dihasilkan meningkat, ya kan? Dari 0 tadi dari 1 ke 5 itu kan meningkat terus kan, ini kan. Tapi tiba-tiba pada saat jumlah tenaga kerjanya 6, tetap produksinya. Nah, inilah bagian dari hukum the law of diminishing return. Ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Namun apabila input variabel terus ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Mungkin nanti di 7 tenaga kerja mengalami penurunan, bisa aja nanti jadi 40 ataupun jadi 38 atau berapa gitu. Ya pasti akan menurun ya total produksinya itu. Lalu kemudian inilah dia yang tadi yang kita bahas, the law of diminishing return. Jadi the law of diminishing return itu adalah hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan 1 unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Nah, pada hukum ini itu ada asumsi yang berlaku. Ya, kita sering belajar di ekonomi mikro di awal-awal saya jelaskan di ilmu ekonomi itu ada yang namanya asumsi. Ya, asumsi-asumsi dalam sebuah teori. Nah, yang asumsi yang pertama pada the law of diminishing return itu adalah hanya ada 1 unit input variabel, ya. Input yang lain tetap. Lalu nomor 2, asumsinya itu adalah teknologi yang digunakan dalam proses produksi itu tidak berubah, dianggap tetap teknologinya, ya tidak ada perubahan. Baru yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Ya, ini adalah 3 asumsi dalam hukum the law of diminishing return. Ya, lalu kemudian kita akan lihat kurva produksi jangka pendek. Jadi di ekonomi kita akan selalu berhubungan
dengan yang namanya kurva. Kita harus menggambarkannya, kurva itu gitu. Nah, di sini kurva produksi jangka pendek itu didefinisikan sebagai kurva produksi yang menunjukkan hubungan antara input dan output. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan antara TP, MP, dan AP dalam sebuah kurva. Ya, tadi kita akan lihat MP ataupun marginal produk itu adalah slope dari total produk yang artinya jika total produk akan meningkat, maka MP akan lebih besar daripada 0. Nah, di saat ini akan maksimum pada saat MPL sama dengan 0 dan akan turun pada saat MPL kurang dari 0. Begitu juga dengan average product, AVL. Itu akan meningkat pada saat MP lebih besar daripada AP dan akan turun pada saat MP kurang daripada AP. Dan pada saat MPL sama dengan AP, maka APL pada kurva ini akan maksimum, ya. Nah, ini seperti yang kita gambarkan di kurva ini, kita lihat bagaimana dua kurva ini kalau digabungkan, ya, itu akan terlihat bagaimana teori produksi itu yang tadi kita bahas itu ataupun hukum the law of diminishing return itu berlaku. Ya, ini kita lihat. Yang tegak lurus itu adalah TP, total produksi. Lalu yang mendatar itu adalah L, labor. Ya, jadi total produksi itu kalau dilihat dari 0, kemudian meningkat. Nah, ini adalah titik maksimum, ya, titik maksimumnya. Baru kemudian dia mengalami penurunan, ya. Jadi pasti dalam suatu produksi barang ataupun jasa, pasti akan selalu mengalami ada fase namanya fase menurun, ya. Di sini dia. Jadi ini kita lihat, ini yang di bawahnya itu adalah kurva MP dan kurva MP ya, marginal produk. Jadi pada saat dia maksimum terjadi pada saat MP itu berada di titik 0, ya. Ini kita lihat nih sejajar dia. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini ada tahapan-tahapan produksi. Ya, tahapan-tahapan produksi itu pada hakikatnya yang mengikuti tadi dengan hukum tadi, the law of diminishing return, yang tadi kita lihat, yang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah input tenaga kerja yang digunakan itu dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, ya, tahapannya. Jadi tahapan pertama tadi tahap produksi total, ya. Jadi pada saat itu fase ini total produksi itu akan mengalami pertambahan semakin cepat, ya. Tahap ini dimulai dari titik origin 0 tadi, semakin ke 1 titik pada kurva total produk itu di mana AP ataupun produksi rata-rata itu maksimum, dan pada titik ini AP sama dengan MP. Ya, jadi tadi kan kita lihat yang ini tadi. Jadi MP dengan AP itu akan membentuk, atau kalau kalian tarik garis lurus ke atas, itu adalah titik maksimumnya pada total produksi, ya. Lalu ada lagi tahap kedua. Tahap kedua itu adalah produksi total. Pertambahan semakin lama semakin kecil. Ya, tadi kan kalau dari schedule tadi ataupun tabel yang kita lihat tadi dari contoh soal, kita lihat tadinya di pertambahan tenaga kerja mulai di 4 ke 5, mulai ke 6, ya kan sudah mulai produksi pertambahan total produksinya mulai ya kan pelan, mulai kecil dia, nggak cepat. Nah, di tahap ini, tahap 2 ini itu dimulai dari titik AP maksimum sampai ke titik MP sama dengan 0 atau TP maksimum lah, itu tahap kedua. Nah, lalu kemudian tahap yang ketiga, ini kondisi di mana produksi total itu semakin lama semakin menurun. Jadi tadinya ada maksimum, sudah di puncaknya, produk itu sudah laris manis, ya kan, sudah apalah, pokoknya paling dia sudah penjualannya sudah paling tertinggi lah, ya, produksinya sudah paling tertinggi. Nah, di tahap ketiga ini total produksi itu akan mengalami penurunan, ya. Nah, tahap ketiga ini meliputi daerah di mana marginal produknya itu negatif, ya, sudah menurun dia. Dan nanti kalau kalian cari MPL-nya, ya, MPL-nya itu dalam tabel tadi, kelanjutan tadi, itu biasanya hasilnya nanti akan negatif, ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya inflection point atau titik belok, ya. Jadi titik belok itu adalah titik di mana slope lereng kurva
pada TP itu mulai berubah, ya berubah dia. Jadi tadi kita lihat lerengnya udah mulai berubah ya kan, tadinya maksimum tiba-tiba turun. Nah itu namanya titik belok, ya. Lalu selain itu ada lagi yang namanya faktor produksi tetap, fixed input. Itu adalah input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dengan segera. Jadi dia selalu mengikuti perubahan output. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah gedung, ya kan? Lalu apalagi mesin, lalu apalagi manajerial. Nah, itu merupakan faktor produksi tetap, fixed input, ya. Baru kemudian ada lagi yang namanya faktor produksi variabel atau variabel input, yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan. Ya, ini lalu kemudian kita lihat lagi tahap produksi paling efisien. Ya, jadi dari 3 tahapan tadi itu ada tahap produksi yang paling efisien. Tahap pertama itu menunjukkan bahwa pada saat menggunakan input tenaga kerja labor masih sedikit, bila dinaikkan penggunaannya maka produksi rata-rata itu naik ya dengan ditambahkannya input variabel. Nah, di sini pada tahap satu ini efisiensi produksi itu belum maksimal ya, belum efisien. Lalu kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu meliputi daerah di mana produksi marginal ataupun MP itu negatif karena terjadi penurunan tadi ya. Pada tahap ketiga ini nilai input tenaga kerja labor tadi itu sudah terlalu banyak. Ya, sudah terlalu banyak tadi kan. Sehingga produksi total justru akan menurun. Nah, jika penggunaan input tenaga kerja tersebut diperbesar, maka itu akan membuat MP marginal produk itu akan negatif ya. Artinya apa? Artinya efisiensi produksi itu telah melampaui kondisi maksimal. Jadi nggak bisa ditingkatkan lagi, itu sudah pasti akan selalu mengalami penurunan ya. Baru kemudian di antara tahap 1 dan tahap 3 itu ada tahap kedua. Ya, jadi di tahap kedua inilah kita bisa menyimpulkan bahwa efisiensi produksi itu maksimal, ya kan? Karena dia mengalami peningkatan tajam, ya. Pada tahap ketiga mengalami penurunan. Pada tahap pertama dari titik origin itu memang mengalami peningkatan juga, tapi dia belum paling efisien. Nah, di tahap kedua inilah kondisi di mana produksi itu paling efisien ya. Lalu kemudian kita masuk ke produksi jangka panjang. Sama seperti tadi, produksi jangka pendek, fungsi produksinya kita masih menggunakan inputnya itu K dan L. Ya. Jadi dalam produksi jangka panjang itu kita akan selalu menganalisis dengan menggunakan yang namanya isokuan, isokos. Ya. Nah, nanti kalian akan lihat apa sih yang dimaksud dengan isokuan, apa sih yang dimaksud dengan isokos. Nah, isokuan itu adalah kombinasi dua input yang menghasilkan output sama. Nanti kita lihat gambarnya. Ini isokuan, ini isokos. Ya. Sedangkan isokos itu adalah kemampuan produsen itu membeli input dengan dana dan harga input tertentu. Ya. Jadi berbeda ya antara isokos dengan isokuan. Isokos itu cost itu biaya ya. Jadi ini kita lihat nih. Ini yang namanya kurva isokuan ya. Jadi kurva isokuan itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input, baik itu faktor tenaga kerja ataupun modal, yang dapat menghasilkan sejumlah output yang sama atau tertentu. Ini gambarnya kurva isokuan ya. Di sini isokuan faktor produksinya 60 misalnya. Jadi di sepanjang kurva inilah ini yang dikatakan namanya isokuannya. Jadi kurva isokuan itu menunjukkan suatu tingkat output tertentu, makin tinggi kurva isokuan menunjukkan tingkat output yang besar juga. Ya, jadi semakin tinggi kurvanya maka semakin besar kurva isokuan tersebut outputnya. Ya. Lalu kalau kita kumpulkan atau kita himpun kurva-kurva isokuan itu, nah itu akan membentuk yang namanya isokuan curve map atau peta kurva isokuan. Jadi isokuan curve map itu merupakan gabungan dari kumpulan
himpunan kurva isokuan ya. Jadi gabungan dari kurva-kurva isokuan itu kalau dikumpulkan namanya isokuan curve map ya. Lalu kemudian kita akan melihat apa saja sih karakteristik dari kurva isokuan. Ini karakteristik dari kurva isokuan. Yang pertama, cembung ke arah titik origin. Ya, ini titik origin, dia cembung. Ini titik origin itu 0. Jadi dia mengalami cembung sini. Ya. Lalu yang kedua, di daerah yang relevan mempunyai slope atau slope-nya itu berlereng negatif. Kita kemarin sudah belajar tentang teori permintaan. Dan juga kalian sudah melihat bagaimana kurva permintaan ya kan. Kurva permintaan itu kan slope-nya itu negatif ya kan. Kenapa dikatakan negatif, Pak? Karena hubungan antara harga dengan jumlah output ataupun jumlah barang yang diminta itu hubungannya itu adalah hubungan negatif ya kan. Kalau harganya naik, maka Q-nya itu akan turun. Ceteris paribus ya. Jadi kalau gambar seperti ini kurvanya itu pasti slope-nya itu dianggap negatif ya. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah antara kurva isokuan yang satu dengan yang lain itu tidak saling berpotongan. Jadi nanti gambarnya itu nggak ada kurva isokuan itu yang berpotongan gitu, nggak ada. Mereka satu gitu, nggak ada yang berpotongan. Karena itu karakteristik dari kurva isokuan. Nah kemudian kita masuk lagi ke ini contohnya ya, contohnya ini ada contoh, misalnya diketahui fungsi produksi sebagai berikut, Q sama dengan fungsi dari L dan K, di mana Q sama dengan L dikali K. Nah, apabila produksi yang diinginkan sebesar Q sama dengan 100, maka berapakah kombinasi dari L dan K? Ya, ini ada 4 titik, titik A, B, C, D. L-nya itu kita mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, K-nya kalau dia Q-nya 100, berarti kan K-nya itu berapa? 1 dikali 100, ya 100 ya kan K-nya ya kan. Kalau lebarnya cuma 2, berarti harus berapa K-nya? K-nya itu harus 50. Ya. Kalau 3 berapa? 3 berarti yang kapital yang dibutuhkan itu adalah 33,3. Kalau 4 K-nya, kalau L-nya 4 berapa K yang dibutuhkan? Itu sebanyak 25. Jadi perkalian L dan K itu harus sama dengan 100 atau tidak boleh lebih besar daripada 100 ya. Nah, ini MRTS-nya ya, MRTS-nya tadi yang ini ya, MRTS ini ya, MRTS itu titiknya itu harus LK-nya sama dengan 0 ya. Jadi dikatakan isokuan tidak mungkin terjadi substitusi kalau dia LK-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi MRTS ini reach line of substitution-nya ya. Jadi titik ini akan ditemukan pada semua isokuan map dalam ruang faktor produksi ya. Nah, kalau digambarkan tadi dari contoh yang ini, kita akan menggambar kurvanya seperti ini ya. Kurvanya nanti kalian hubungkan antara K dengan L itu tadi, kalau dia 1 berarti 100 K-nya, kalau L-nya 2 berarti 50 K-nya, kalau 3 L-nya berarti 33,3. Nah, ini kalau titik ini dibuat, ini kalau dihubungkan, inilah yang dinamakan kurva isokuan ya. Jadi kurva isokuan itu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua input yang digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, slope dari kurva isokuan ini itu namanya MRTS LK ya. Jadi kita bisa melihat negatif perubahan K dibagi perubahan dari L ya. Itu adalah slope-nya. Slope-nya selalu negatif karena memang tadi sudah jelaskan bahwa karakteristik dari kurva isokuan itu adalah slope-nya itu negatif ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa saja sih sifat-sifat dari kurva isokuan. Nah, yang pertama itu dia mempunyai kemiringan negatif. Ya, baru yang kedua cembung ke arah titik origin kurvanya. Baru ketiga, kurva isokuan itu tidak boleh berpotongan. Dan terakhir, kurva isokuan yang terletak di sebelah kanan atas itu menunjukkan tingkat produksi yang lebih tinggi.
Jadi semakin ke kanan, berarti kurva isokuannya itu semakin tinggi tingkat produksinya, ya. Nah, ini ada sifat-sifat dari isokuan curve tadi, ya kan. Jadi dia menjauhi titik origin, titik nol ini. Ya, bukan mendekati ya, tapi semakin menjauhi. Lalu dia tidak boleh berpotongan. Ini isokuan A, ini isokuan B, itu tidak boleh berpotongan. Ya, tidak mungkin terjadi gitu. Lalu kemudian ada yang namanya tadi, lanjutan tadi, isokos curve atau kurva isokos. Kurva isokos itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua input yang digunakan oleh produsen yang membutuhkan biaya yang sama. Jadi ini fungsi isokos itu bisa kita buat dalam persamaan ini. C sama dengan PE, PI kali L tambah PK kali K. Ini L kecil ya, PL kecil. PL kecil dikali L. Lalu K-nya, K sama dengan C dibagi PK. Dikurang PL per PK dikali L. Di mana C per PK itu adalah intercept-nya, slope-nya. Intercept atau titik potong pada sumbu vertikal. Ya, sedangkan PL per PK itu adalah nilai koefisien yang menunjukkan slope atau kemiringan dari kurva isokos. Ya, ini gambar dari kurva isokos. Ya, kurva isokos juga slope-nya itu negatif, sama seperti isokuan tadi. Ya, jadi yang tegak lurus itu kapital, yang mendatar itu lebar L. Nah, ini gambarnya kurva isokos. Lalu keseimbangan produsen, ya, ini tadi kurva isokos. Nah, ini materi lagi yang terbaru itu keseimbangan produsen. Jadi tadi kan kita tahu bahwa perusahaan itu tujuannya itu adalah memaksimumkan profit atau memaksimumkan keuntungan. Jadi perusahaan juga punya tujuan lain itu memaksimumkan produksi, ya. Jadi di sini akan ada keseimbangan dari produsen. Ya, jadi di sini ada syarat-syarat produksi maksimum. Yang pertama, persinggungan antara ICE independent group dengan IC dengan IQ ya, IQ ya. Ini IC, ini IQ ya. Nah, slope IC, slope dari si IC ini itu sama dengan slope IQ juga ya. Nah, di sini yang ketiga minus PL per PK sama dengan MRTS dari LK sama dengan negatif perubahan K per perubahan L ya. Jadi ini merupakan yang namanya least cost combination atau LCC. Jadi kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimal. Ya, ini kurvanya, kurva keseimbangan produsen. Nah, kemudian terakhir kita akan melihat bagaimana hubungan antara MP dan MRTS. Ya, misalnya contohnya diketahui Q sama dengan fungsi dari L dan K. Ya, jadi kita bisa membuat pembuktian hubungan antara MP dengan MRTS dengan persamaan berikut ini gitu. Ya, nanti akan didapatkan keseimbangan produsen dengan formula seperti inilah persamaan ini. MPL per MPK sama dengan PL per PK. Atau MPL per PL sama dengan MPK per PK. Ya, ini tujuan akhirnya. Nah, terakhir kita lihat ada yang namanya the expansion path. Ya, jadi kalau kita lihat the expansion path itu adalah kurva yang menunjukkan posisi keseimbangan produksi dengan biaya minimum. Ya, inilah the expansion path ya dengan biaya minimum. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah perubahan biaya produksi. Ya. Lalu apalagi perubahan tingkat harga faktor produksi. Nah, itu akan menyebabkan the expansion path ya. Nah, ini ada lagi yang namanya rigid line, garis batas daerah produksi yang ekonomis. Kalau tadi the expansion path, ini the rigid line. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi titik B dan sampai titik C itu, titik B dengan sampai titik C itu adalah daerah produksi yang ekonomis ya. Karena memiliki MRTS LK yang negatif. Namun jika dari titik B ke A, atau C ke D, itu menunjukkan produksi yang tidak rasional atau tidak ekonomis.
karena memiliki MRTSL K yang positif. Nah, inilah namanya the rigid line. Jadi kalau the rigid line itu yang ini, yang apa? Ini yang upper sifatnya ya, kalau di atas ini. Kalau yang di bawah itu adalah lower. Ya kalau dia M berarti upper, MN ini lower posisinya. Oke, saya rasa materi kita tentang teori produksi sudah paham. Sampai ketemu lagi kita di ujian kita minggu depan. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.